serta dengan koordinasi tugas registrasi untuk memverifikasi langsung ke lapangan. Karena terkadang data itu yang ada di lapangan dengan yang kita kurang sama. Nah, ini kami verifikasi. Kemudian timbullah inovasi, untuk mengatasi ini timbullah inovasi Sirangga 1. Ini adalah pelayanan perkara isbat nikah. Dan ini kami sudah kerjasama dengan 3 dari sektor, Kementerian Agama dan Pengadilan Agama. Dan untuk permasalahan anggaran, kita sudah melobi perusahaan-perusahaan batubara yang ada di Kota Sawalunto untuk yang diundang serta seluruh hadirin yang berbahagia. Pada kesempatan ini kami dari Kabupaten Pasaman Barat akan menyampaikan pemaparan terkait dengan penilaian Disduk Capil tahun 2021 ini. Pertama, kami sampaikan bahwa Kabupaten Pasaman Barat dibentuk pada tahun 2003 dengan Undang-Undang Nomor 38 tahun 2003. Diresmikan 7 Januari 2004. Masih muda Bapak Ibu sekalian, terdiri dari 11 kecamatan, 19 nagari dan 216 jorong. Yang nagari inilah yang akan kita olah setiap hari. Selanjutnya, permasalahan yang kita hadapi itu COVID-19. Ini kami membuat suatu terobosan, itu layanan online mandiri, itu bisa dikerjakan dari rumah masing-masing, dari tempat masing-masing, online di kantor Wali Nagari dan online dari kantor camat. Ini ada petugas yang kita tunjuk di kantor. Kami walaupun kota kecil, tapi kami tidak hanya berpangkutan, tidak hanya duduk-duduk saja di kantor. Bagaimana kami juga harus mengejar target baik target tingkat kota maupun target tingkat nasional. Kami dalam hal mencapai target ini, kami sudah sebenarnya mencapai Kota Palangpanjang dari sisi target yang menjadi skala prioritas itu baik di tingkat kota sampai tingkat nasional. Baik Pak Ketua yang saya hormati, saya menyampaikan slide ini, slide-nya sederhana saja dibuatkan oleh tim kreatif kami, ya. Tidak banyak foto-foto cukup di presentasi sebelumnya. Kami akan menyampaikan bagaimana Dinas Dukcapil Pariaman mengenali dan mengklasifikasikan masalah-masalah pelayanan. Maafkan dari presentasi, tapi saya memang harus mengajukan pertanyaan ke yang 5 ini supaya ada sak suasangka. Nanti Bu Meni nak tanya, nanti sak suasangka Pak Sukardi lain pula kan. Saya coba menanyakan, sebenarnya yang saya tanyakan itu hanya ikon ya, saya pikir ada sesuatu yang menarik dari masing-masing Bapak ini. Karena ini semua sudah terbayang. Pertama saya menanya dulu ke Pasaman Barat. Saya lihat tekanan Pasaman Barat ini perubahannya adalah menyangkut dengan sarana dan SDM. Pertanyaan saya adalah bagaimana caranya Ibu meyakinkan pimpinan? Karena memang di beberapa tempat banyak kepala daerah itu nggak peduli juga dengan kebutuhan kapil persoalan sarana. Ya, itu. Jadi tapi tekanannya ke sarana, karena daya sarana itu sangat besar. Saya datang 2018, kemudian datang 2021, tahun kemudian perubahannya loh. Itu yang membuat Ibu hadir di tempat ini. Yang kedua ke Pasaman. Yang menarik bagi saya Pasaman ini adalah selalu persoalan bagaimana berkolaborasi dengan pihak-pihak yang belum tentu merasa penting tapi itu. Saya ingin tahu Pak Sukardi, gimana sih caranya nih? Kok bisa orang Bapak yakinkan begitu ya? Mau membantu, karena kita melihat juga di daerah lain itu kan urusan capil, bukan urusan kita. Nah ini kan, saya ingin tahu. Ini sebenarnya pertanyaan ini untuk mendiseminasi sebenarnya, mendiseminasi ke kami dan juga kita yang kecil. Palangpanjang memang kotanya kecil, ya Bu ya, kotanya kecil, tetapi kan persoalan mobilitas penduduk dan sebagainya kan juga persoalan di Palangpanjang, ya. Karena Palangpanjang itu saya pernah dengar. Ya, terdaftar di Palangpanjang, tapi kerjanya di mana-mana. Nah, ini dalam Ibu sebagai kepala dinas itu dengan kawan-kawan, bagaimana nih memastikan persoalan masalah-masalah data-data penduduk dengan penduduk yang karakteristiknya seperti itu. Ya, apa yang dilakukan, pelayanannya, ya, inovasi apa, yang menyangkut dengan kondisi penduduk yang mobilitasnya tinggi lah, kira-kira begitu kuncinya. Saya itu yang kemudian
menarik selalu di Solo Budi bagi saya adalah pemanfaatan data. Karena saya perlu memberikan sebuah garis bahwa saya berguru di Solo Budi saudara saya. Saya melihat tadi hak akses sudah cukup banyak, OPD yang terlibat sudah cukup banyak. Tapi kan tidak mudah juga meyakinkan OPD. Tapi kadang-kadang di beberapa daerah OPD tak menyadari bahwa itu kebutuhan mereka. Nah, saya ingin dapat kiat dari Ibu Atun, apa sih yang dilakukan untuk itu gitu, sehingga OPD makin menyadari dari tahun ke tahun pemanfaatan data di Kota Solo. Yang terakhir Pak Fadli dari Padang Pariaman, saya sebenarnya kalau soal inovasi bagi saya tidak unik lagi Padang Pariaman, tapi yang unik bagi saya adalah kemampuan mengelola SDM. Ini yang menarik sebenarnya. Inovasi itu hanya imbas saja. Karena kita sering juga, Bapak Ibu di dinas di publik ini lupa kita berinvestasi di SDM ini. Tapi ini pekerjaan tidak mudah, apalagi saya tadi mendengar dari Pak Fadli sampai ke nagari gitu. Karena saya menemukan juga di tempat lain, di nagari itu tak peduli dengan persoalan tertib. Nah, termasuk salah satu di Solo Selatan. Nah, sulit sekali Pak Epi Yandri itu merangkul kepala jorong di nagari untuk membereskan masalah anomali data kependudukan. Itu keluar Pak Epi kemarin, ya Pak ya, sulit sekali. Nah, dan juga meyakinkan untuk investasi SDM yang sangat rigid dijelaskan oleh Pak Fadli juga nggak bisa disediakan oleh Pak Fadli saja. Ada unsur pimpinan, ada DPRD juga, jangan-jangan pegawai KL itu titipan DPRD pula, ya dan sebagainya. Kiatnya apa Pak? Saya ingin ke SDM-nya Pak Fadli. Kita ingin belajar gimana kiatnya Pak Fadli itu mempersiapkan SDM-nya seperti itu. Sampai ke nagari juga, tadi ada protokol nagari juga. Pak Fadli yang sedang. Gimana anggarannya? Nah, kami ingin tahu itu sebenarnya. Mungkin itu saja. Saya pastikan setiap kabupaten kota itu sangat menyepelekan daripada bisnis capil, sehingga kadang-kadang lebih banyak pula DAK daripada APBD. Maka dari itu saya juga ingin minta semacam lihat juga sama kayak itu. Kita dari Bapak Ibu nanti sedikit dalam rangka menambah anggaran untuk dukcapil, karena kalau menurut ini saya bahwa untuk pelayanan publik itu yang dukcapil adalah etalase, harusnya anggarannya akan ditambah. Nah, sebenarnya kita dari Bapak Ibu dalam rangka menambah anggaran untuk dukcapil ini, jangan-jangan nanti kelihatannya hilang pula begitu, karena isu-isunya seperti itu ya. Demikian sama aja udah pertanyaannya, jawabannya akan sudah berbeda. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kita minta kepada Sekretaris Dinas Bu Putri Masari, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena ini bukan menguji lagi ya Pak Unju, karena kelima-limanya memang sudah yang terbaik ya. Tapi setidaknya karena saya disuruh duduk di sini mendengarkan apa yang Bapak Ibu sampaikan, kami ingin tahu sedikit, mungkin ini pertanyaan ini untuk semua saja. Pertama, tadi kami melihat beberapa capaian indikator. Kita kan sebetulnya untuk indikator KTP, misalnya kita punya capaian itu berdasarkan DKB, kemudian berdasarkan pelayanan. Itu angka-angka yang berbeda antara capaian DKB dan capaian data layanan. Kami mencoba melihat dari laporan terakhir, laporan tanggal 30 Juni kemarin, beberapa kabupaten kota yang hadir saat ini masih ada beberapa yang belum mencapai target nasional, kecuali Bumai semua sudah kebetulan Bumai dulu. Kalau angka itu dia untuk akta kelahiran berdasarkan DKB sudah KTP berdasarkan DKB sudah 100%, walaupun tadi Bumai membuat 99,9 sekian. Kemudian akses data sudah 7, akta kelahiran sudah 99, sekian, dia sudah 83. Itu berdasarkan laporan kami ya Bumai. Tadi di atas kami lihat dia sudah 90 lebih juga.
PKS sudah 23. Untuk Sawalunto kami melihat KTP itu berdasarkan BKB baru 98, berdasarkan laporan terakhir 95, walaupun tadi sudah disebutkan. Kami ingin mendengar kira-kira inovasi-inovasi yang kita buat tadi, pernah nggak kita melakukan evaluasi berapa peningkatan capaian kinerja kita setelah adanya evaluasi-evaluasi? Karena tadi kami hanya mendengar evaluasi itu kebanyakan tentang permasalahan yang dihadapi dengan inovasi-inovasi tadi. Jadi mungkin seperti itu yang ingin kami ketahui, karena seperti misalnya kalau Padang Pariaman itu untuk KTP sudah, akses data sudah, kemudian dia sudah, yang belum itu akta kelahiran. Akta kelahiran itu berdasarkan evaluasi kami di provinsi, yang masih banyak itu di umur SD, Pak Kadis. Jadi di umur SD itu masih 4.000 sekian. Jadi dari umur 0 sampai 18 tahun itu yang tertinggi itu adalah umur 6 sampai 12 tahun. Jadi pernah tidak kita melihat inovasi kita ini sudah menjangkau permasalahan terkait dengan kinerja kita ini atau tidak gitu. Misalnya kalau misalnya di Sawalunto itu sebetulnya kalau sudah 98% itu artinya kan hanya 2% dengan penduduk yang kecil itu. Kira-kira inovasi kita seperti apa untuk mencapai setidaknya 99 lah, karena 98 ini kan masih belum mencapai target nasional nih, karena target nasional kita tahun ini 99,2%. Kemudian Sawalunto walaupun PKS-nya sudah 25, tetapi akses datanya kalau di laporan kami belum ada. Tapi nggak tahu apakah setelah tanggal 30 Juni itu sudah ada peningkatan akses data. Artinya kita melihat apa-apa yang dievaluasi oleh Dirjen itu kapan kita harus mencapainya. Jadi seperti itu untuk indikator-indikator kinerja. Kemudian yang terakhir yang izin dua Pak Kuncu. Yang kedua ini adalah terkait dengan tenaga SDM kita. Umumnya berdasarkan evaluasi kami di provinsi, SDM kita di kabupaten kota itu justru lebih besarnya di THL. Nah, seandainya nih terjadi permasalahan sehingga THL ini tidak boleh lagi kita pakai, kira-kira apa yang bisa kita lakukan? Nah, oke lah misalnya sekarang seperti kita sampaikan untuk THL Dukcapil masih dipertahankan walaupun THL lain sudah tidak boleh lagi. Nah, seandainya kita nih semua tidak ada peraturan yang tinggi yang mengatakan bahwa THL tidak boleh lagi dipakai. Nah, apa kira-kira dengan jumlah SDM kita yang sedikit, tugas kita yang banyak, kira-kira apa jalan keluarnya begitu? Mungkin itu Pak Ade. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita langsung saja dengan pertanyaan. Mungkin untuk seluruhnya Bapak Ibu Kadis, ini terkait dengan kita tentang aplikasi pelayanan. Kita tahu bahwa kita dipaksa untuk mematikan aplikasi layanan pada tanggal 2 sampai 3 Juni kemarin terkait dengan database yang bocor. Yang bertanggung jawab di dalam database data pelayanan atau data DKP itu adalah Bapak Kepala Dinas Sektor Kependudukan. Jadi ini terkait dengan yang ada pelayanan aplikasi pelayanan secara online. Ketika pelayanan itu ditutup, langkah-langkah apa yang Bapak Ibu laksanakan terkait dengan aplikasi layanan tersebut? Apakah terkait dengan kondisi servernya, kemudian jaringannya, kemudian firewallnya, kemudian pengamanan database-nya sampai sekarang? Dan untuk terkhusus untuk Pak Hadi, penanganannya layanan WA itu data yang file yang diupload itu sampai dengan penyiaran dokumennya sudah berhasil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tentang PKB dan sampai kita. Kita ditargetkan untuk rekomendasi 100% Bapak Ibu.
Kemudian ingin kami tanyakan adalah kira-kira di masing-masing daerah kita itu apa masalah mendasar untuk pencapaian target 100% ini dan apa yang telah masing-masing daerah lakukan untuk pencapaian ini. Kami rasa 5 penanggap atau penilai sudah menunjukkan pertanyaan. Kami persilakan kepada masih betul-betul ini terhadap pertanyaan Pak Samsul tadi, Pak datang menjadi COVID-19 datang. Hal ini berawal dari seringnya Insos, PKK, PKSK, desa, kelurahan itu hampir setiap hari masuk surat ke kita. Masalah minta data ini, data itu, data ini, tetap kita layani secara online. Kemudian kita mengumpulkan semua sebuah pelaporan pada saat itu sekitar tahun 2018 kalau tidak salah pada saat itu. Tahap keduanya bukan registrasi. Yang pertama Pak, kami berbicara apa adanya. Intinya yang pertama sekali itu tentu kita melalui pimpinan dengan data-data kita. Kemudian dalam forum baik itu waktu saya itu di Dukcapil dulu sekretaris, kemudian pindah sekretaris ke pendidikan. Jadi dinas saya Pak 2 itu saja, pendidikan Capil itu saja namanya. Kebetulan yang meletakkan di Dukcapil ini adalah waktu zamannya Pak Beni itu. Waktu di ya, berapa juga ya. Pak Beni utama. Ya. Setelah dilantik jadi kepala dinas di Dukcapil, beliau memanggil apa yang akan dibenahi di Dukcapil, kemudian apa kira-kira kendala. Itu yang pertama. Jadi saya sampaikan waktu itu masalah transport masyarakat ke Dukcapil dari daerah-daerah yang jauh. Kemudian kantor kita, kemudian dari sana mulanya akhirnya kita dapat itu mobil dengan kantor itu sekaligus anggarannya, mobil karena cepat pengadaannya, kemudian kantor itu menggunakan waktu yang lama, kemudian ditambah lagi 1 mobil untuk dengan pihak lain. Alhamdulillah waktu itu baik itu di apel pagi tentang saya menyampaikan apa adanya. Kalau sudah menggunakan data di Dukcapil sampai dengan bahan-bahan yang diberikan oleh Pak Dirjen dari provinsi, kemudian itu saya sampaikan. Akhirnya nanti dengan 1 NIK itu semua keperluan kita cukup dengan kita ingat dengan NIK saja. Kalau menyebutkan nama, keluar nama orang saya ini. Tapi kalau menyebutkan NIK itu cukup 1. Di sana dikembangkan oleh dengan meyakinkan seperti itu. Kemudian saya dulu dengan Pak Fadli pernah bercerita dengan DPR itu sambil jalan-jalan perbandingan. Kebetulan satu hobi sedang menkoah itu bisa, sedang jalan-jalan pagi bisa. Nah, satu kali kan. Rupanya kebetulan setelah itu beliau jadi komisi A, jadi kami juga berada di komisi 1. Akhirnya dia mensupport kegiatan kita. Kemudian dengan pihak lain selain dari Pemda, misalnya dengan KUA, dengan segala macam, saya menyampaikan itu keuntungan bagi mereka, bukan keuntungan bagi kita yang saya sampaikan, keuntungan bagi beliau. Jadi rupanya dia menanggapi, berarti Pak Kardi setelah orang nikah, kami kan membutuhkan kakak dari Pak Kardi dari korban. Jadi kami yang mantap bisa. Jadi orang kalau telah jadi pas nikah kakaknya bisa berubah sekalian dengan ini. Tapi yang sangat mendukung kita Pak, itu beliau mau menunjuk 1 orang operatornya. Ini yang saya kalau misalnya Pak nggak ada kerja semua, tapi dokumen dari Pak sama dengan di gereja tersebut. Gereja. Kemudian kalau dengan dinas lain, akhir-akhir ini alhamdulillah
alhamdulillah dengan BPM Pemberdayaan Masyarakat itu menganggarkan seluruh nagari saat ini di Kabupaten Pasaman menganggarkan 2 buah HP. Itu salah satunya digunakan untuk keperluan administrasi kependudukan. Ini kita menyampaikan apa yang disampaikan Pak Padli tadi. Rupanya Pak Padli dalam di nagari itu ada dana untuk administrasi pendudukan. Jadi di BPM itu menyampaikan kalau ada celahnya, tahun ini alhamdulillah itu 2 buah HP di nagari, salah satu digunakan Pak untuk kegiatan kita ini. Jadi ini sangat bermanfaat bagi kita. Kemudian dengan beberapa hal yang lain di awal Pak Tantang, Pak Ota, tapi saya tidak bohong apa adanya yang kita lakukan di kantor, kemudian kita jual yang sudah bekerja sama dengan kita. Jadi dengan pihak-pihak lain itu kita sampaikan seperti itu. Alhamdulillah semuanya mendukung. Kemudian kepada Pak Kadis tadi bagaimana menambah anggaran itu mungkin barangkali sudah lagunya sama seluruh daerah. Mungkin awalnya baik DPR maupun dari kawan-kawan kita. Saya kemarin ingat dari dinas mana rasanya yang Payakumbuh ya, yang terakhir Payakumbuh gantinya Bupati. Minggu kemarin jadi rapat kita di sini Pak. Jadi kemarin baru diakui waktu saya sebelum ke Capil katanya bukan apa benar kegiatan di Capil karena banyak lebih tinggi kan. Rupanya inilah tiba di Capil, oh iya banyak terlalu tinggi di Capil. Jadi kawan-kawan kita di OPD lain memang begitulah mungkin barangkali Pak. Jadi memang di Distrik Capil kita berusaha menyampaikan ini yang perlu. Apalagi saat ini mungkin sama seluruh kabupaten kota kita sama-sama dapat bantuan perangkat itu server, kemudian laptop dan lain-lain peralatan rekam KTP itu 2011 sama-sama dapat bantuan kita. Mungkin kita sama-sama musuh barang ini kan butuh itu, tapi ini mungkin cara-cara kita lah untuk mendekati ke pimpinan kita masing-masing. Kemudian dari Ibu Sekdis, pernahkah kita evaluasi tentang capaian target, kemudian apa cara kita? Kita di Kabupaten Pasaman Bu, memang kemarin yang jadi ketakutan kita tuh pernah kami sampaikan ke Ibu itu akta kelahiran. Karena Pak, akta kelahiran kita sudah melakukan, kemudian sudah kita pindahkan ke dalam flash disk, dalam PCB. Itu mulai dari rakor di Jambi dan pernah diantar langsung ke pusat, itu sudah dikonversi. Jadi istilahnya sudah dibakar, sudah dijadikan ke ini. Jadi kami belum yakin, karena nanti kalau kita cari itu tentu hilang. Setelah belum sukses, barang kita rusak. Yang server, yang komputer yang untuk nomor akta kelahiran itu. Jadi itu kami sampaikan kepada Bu Busek. Rupanya Bu kemarin waktu kita meminta daftar anak yang belum memiliki akta kelahiran dari